Kita harus swasembada pangan. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Pemirsa, DPR dan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. RUU EBT ini sebetulnya memang sudah masuk ke dalam pembahasan sejak periode kepemimpinan Presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo, namun tertunda. Dan tahun ini RUU EBT masuk ke dalam program legislasi nasional. Dan DPR berharap RUU EBT bisa selesai dibahas tahun ini. Memang upaya untuk mewujudkan cita dalam kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi masih menghadapi pekerjaan rumah yang panjang. Apa saja tantangan yang dihadapi DPR dalam pembahasan RUU EBT ini? Kita ulas lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan telah lama dibahas dalam berbagai kesempatan untuk disahkan menjadi undang-undang, bahkan dalam keanggotaan DPR periode sebelumnya. Anggota DPR periode 2024-2029 menjadikannya program prioritas tahun 2025. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR Komisi 12 tentang apa yang melatar belakangi pembahasan RUU EBT ini. Ya, sebetulnya goals-nya itu kan untuk kita bisa memiliki tenaga atau listrik dengan energi baru terbarukan. Nah, mengacu dari situ kita menyiapkan undang-undangnya karena memang ini kan banyak dari mulai energi surya, air, kemudian panas bumi, kemudian angin dan sebagainya. Jadi memang harus dipayungi dengan undang-undang yang baik, yang benar gitu ya. Nah ini kita sudah membahas ini dari mulai periode tahun lalu memang. Dari tahun 2019 pembahasan ini sudah berjalan. Dan kebetulan saya menjadi ketua panjanya. Memang di akhir ini banyak positif negatifnya dari pembahasan yang ada. Makanya tertunda kemarin di posisi akhir kita masa sidang yang masa dewan yang lalu kemarin dari 2019-2024 itu ya sebetulnya tinggal sedikit lagi lah pembahasan ini selesai karena dim-dim itu sudah terbahas semua, tinggal 1-2 dim yang harus kita, memang itu yang jadi krusial sebetulnya. Di berbagai kesempatan, sejumlah kalangan banyak memberikan masukan terkait rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Sejumlah daftar permasalahan dibuat untuk mengatur secara komprehensif tentang energi, agar mampu mengakomodir berbagai persoalan. Tim jurnalis Rumah Parlemen berkesempatan mewawancarai pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Draft RUU ini cukup lama pembahasannya di DPR. Bahkan waktu itu pemerintah mentargetkan RUU itu sudah disahkan pada saat adanya G20 meeting yang ada di Bali. Tapi tetap gagal karena ada permasalahan yang belum disetujui bersama. Nah, bagaimana urgensinya? Saya kira sangat urgen itu ya, sangat penting untuk segera disahkan. Karena Undang-Undang EBT ini yang pertama ditunggu para investor yang akan masuk dalam pembangkit listrik energi baru terbarukan. Sejumlah tahapan dilakukan agar RUU EBT menjadi undang-undang yang mengatur secara komprehensif. Berbagai unsur dilibatkan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang EBT yang baru kelak, jangan ada yang merasa ditinggal. Kita sudah melibatkan semua, yaitu dengan Kementerian SDM-nya, kemudian dengan dengan pihak PLN-nya, gitu kan. Kita sama-sama cari win-win lah, karena mereka punya agenda masing-masing untuk kedepannya. Jadi makanya kita satukan seperti yang Anda sampaikan tadi, kita menjadi penengah ini sebetulnya, supaya ini bisa terlaksana. PLN dapat targetnya. Ya sekarang kalau kita bilang, ya contoh misalnya sekarang di Jawa, di Pulau Jawa ini sudah tidak ada energi fosil ya, diesel dan batu bara sudah tidak terlalu tinggi lah gitu kan, terutama diesel.
Diesel itu sudah bisa dikatakan Pulau Jawa sudah tidak, tapi kalau di luar Jawa masih ada. Masih banyak. Nah, tapi memang kalau kita bicara seluruh kebutuhan yang ada gitu kan, seluruh listrik yang ada itu kita di dalam grid itu masih sekitar kurang lebih 60-70% itu masih dari fosil kan memang. Betul. Oke, kita balik lagi. Kesiapannya ini kita sampai di mana pemerintah gitu. Saya melihat dengan RUPTL yang dengan 61% ini satu hint yang betul-betul keras yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan energi bersih yang ada di Indonesia. Karena sourcesnya banyak kita. Kita negara kepulauan, kemudian kita di Katulistiwa yang waktu panasnya juga tinggi gitu kan. Jadi waktu mataharinya juga tinggi, air juga banyak. Jadi saya pikir harus jalan. Karena kita resource-nya ada, resource-nya banyak. Kenapa kita harus menggunakan berpatokan pada fosil gitu kan? Yang notabene kita dorong dengan sama-sama bersama pemerintah, PLN dan DPR juga kita sama-sama untuk bisa menyelesaikan ini. Saya pikir itu. Itu yang salah satu dibutuhkan adalah kepastian hukum. Betul. Nah, kepastian hukum ini terkait dengan masalah undang-undang EBT yang belum juga disahkan. Jadi karena itu sangat penting gitu, maka ya sekarang sudah dimasukkan di prolegnas tahun ini misalnya atau tahun depan. Nah itu segera aja dibahas kemudian disahkan. Nah memang tertundanya ini menurut yang saya cermati itu ada satu pasal yang itu jadi ganjalan bagi anggota DPR dan pemerintah, itu yang terkait dengan pasal tentang power wheeling. Power wheeling adalah kebijakan untuk mengizinkan bagi IPB atau bagi swasta tidak hanya membangun pembangkit listrik, tetapi juga menjual langsung kepada konsumen, baik konsumen rumah tangga maupun konsumen perusahaan. Nah ini yang jadi keberatan, bahkan ada perbedaan pendapat antara pemerintah sendiri. Jadi yang memasukkan draft itu adalah Kementerian SDM, kemudian yang keberatan adalah Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan berasumsi kalau itu disahkan, maka ini akan menambah beban bagi APBN untuk memberikan kompensasi bagi PLN. Jadi misalnya tadi demand listrik itu lebih tinggi daripada supply, harganya akan naik. Nah kalau harga naik di atas harga keekonomian, maka APBN harus memberikan kompensasi pada PLN agar PLN tidak dirugikan. Nah itulah keberatan Sri Mulyani agar power wheeling jangan dimasukkan tadi. Tapi masih saja Kementerian SDM ngotot untuk masukkan, sebagian anggota DPR juga ngotot untuk masukkan. Nah maka kemudian tertunda-tunda hingga sekarang. Saya targetnya adalah saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terpencil bisa menikmati listrik. Karena itu yang paling utama untuk mereka dalam kehidupan mereka. Dengan listriklah mereka bisa ada penerangan. Target kita ke depan, Indonesia bisa terlistrikkan semua. Elektrifikasi seluruh Indonesia. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Proses yang panjang dan melelahkan dalam upaya pembahasan rancangan undang-undang EBT harus dilalui DPR dan pemerintah agar menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan meminimalisasi polemik serta kontroversi di masyarakat.
Saya pikir ini bisa tercapai kalau memang kita betul-betul kita mendukung ini bisa terjalan. Karena pemerintah dengan kita kan sama nih, kita menggolkan energi baru terbarukan dan pemerintah membuat RUPTL dengan 61% energi bersih. Saya pikir kita harus jalan sama-sama nih. Ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Karena kalau teori kelistrikannya sekarang dengan PLN yang mengatakan elektrifikasi satu daerah itu dilihat dari mana? Apa dilihat dari penduduk dan rumah tangganya atau apa? Penting dia cuma melihat itu kalau dikatakan 95% elektrifikasi itu adalah bukan rumah tapi dihitung dari compoundnya, desa-desanya. Jadi tidak semua misalnya udah nyambung satu desa jadi udah 95% kasarnya ya 95% desa-desa sudah terlistriki gitu loh, kurang lebih begitu. Tapi di antara desa-desa itu sendiri belum semuanya terlistriki. Kalau kita menghitung ke situ, menghitung hitungan ke penduduk yang ada, rumah yang ada, nggak sampai segitu. Kerjasama dengan investor, ada transfer teknologi, maka itu dengan mudah bisa tercapai. RUU undang-undang itu menjadi kepastian hukum bagi investor. Investor tidak akan masuk kalau tidak ada kepastian hukum. Jadi itu merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengundang investor EBT ke Indonesia. DPR bersama pemerintah berupaya mencapai tujuan kemandirian bangsa dalam bidang energi. Sebuah upaya merancang masa depan bangsa yang tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapi. Listrik kita ini ke depan ini adalah listrik bersih. Kemudian teknologi yang ada sekarang menunjang untuk ke depan nanti adalah energy storage. Baterai. Energy storage baterai itu. Baterai. Jadi daerah-daerah terpencil itu diisi dengan baterai. Jadi kita mentransporter dengan baterainya saja. Dan baterai itu dari mana ya? Bisa dari energi bersih kan? Dari surya, dari apapun segala macam. Nah, saya targetnya adalah saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terpencil bisa menikmati listrik. Karena itu yang paling utama untuk mereka dalam kehidupan mereka. Dengan listrik lah mereka bisa ada penerangan, ada segala macam. Mudah-mudahan target kita dengan adanya undang-undang ini, target kita ke depan Indonesia bisa terlistrikkan semua. Elektrifikasi seluruh Indonesia. Saya sangat berharap komitmen Prabowo yang luar biasa ini harus diimplementasikan oleh menteri-menteri yang terkait dan kemudian melemahkan komitmen tadi. Harus ada koordinasi menteri-menteri terkait, hilangkan egosentris dari masing-masing kementerian. Kalau tadi misalnya di Kementerian SDM itu membutuhkan insentif fiskal untuk menarik investor, maka Menteri Keuangan juga harus mengorbankan kinerjanya untuk memberikan insentif tadi agar mereka masuk dan mereka bangun EBT, membuka lapangan pekerjaan. Kan ada kepentingan yang lebih besar dibanding kepentingan kinerjanya Kementerian Keuangan. Nah, untuk itu saya kira Menko Perekonomian yang harus mengkoordinasikannya. Kalau dia nggak mampu, ya Presiden harus yang mengkoordinasikan agar itu tadi tercapai. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang saat ini tengah dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah mencakup berbagai aspek penting dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaulat dalam bidang energi. Dengan sumber daya yang melimpah, sudah saatnya bangsa ini tidak bergantung pada bangsa lain. Kita berharap rancangan Undang-Undang EBT ini bisa menjawab tantangan, memperkuat identitas bangsa hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan tentunya berkontribusi dan memberikan dampak nyata kepada dunia. Saya Gadis Bianca, kita berjumpa di Rumah Parlemen berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.